Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Furkoni Yudhistira, SSI, MKom. Saya di sini akan mewakili dari kelompok 4 dengan tema induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi syaraf. Disusun oleh kelompok 4, yaitu saya sendiri Muhammad Irfan Sudrajat dengan NPM 2020 435220 dan kedua rekan saya yang bernama Rifki Harinanda Putra dengan NPM 2020 43500 dan Musa Al-Kazim 2020 43500 146. Induksi rule. Pengertian, induksi rule adalah proses pengembangan aturan atau aturan inferensi dari data. Ini melibatkan identifikasi pola atau hubungan dalam data yang digunakan untuk menghasilkan aturan prediksi atau keputusan. Aplikasi induksi rule. A. Diagnostik medis. Pengembangan aturan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. B. Penjualan dan pemasaran, membuat aturan untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan perilaku pembelian sebelumnya. C. Prediksi kegagalan peralatan, membuat aturan untuk memprediksi kegagalan peralatan berdasarkan data pemantauan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mudah untuk diimplementasikan, menghasilkan aturan-aturan yang dapat dimengerti secara manusiawi, penjelasan logis atas keputusan yang dihasilkan, dan kekurangan, terlalu bergantung pada kualitas data input, dapat menghasilkan aturan yang kompleks dan sulit untuk dikelola, tidak optimal untuk menangani data yang tidak terstruktur. Case-based reasoning atau CBR. Pengertian, pendekatan dalam kecerdasan buatan di mana solusi untuk masalah baru ditemukan berdasarkan pengalaman yang diambil dari masalah yang mirip dalam kasus-kasus sebelumnya. Ini melibatkan pencarian dalam basis kasus untuk menemukan kasus serupa dan mengadaptasi solusi dari kasus yang ada. Siklus case-based reasoning. A. Pencocokan, retrieval, mencari kasus yang serupa dalam basis kasus. B. Rekombinasi, reuse, menggunakan kasus yang ditemukan untuk membantu memecahkan masalah baru. C. Revisi atau revis, menyesuaikan solusi kasus ke masalah baru jika diperlukan. D. Retrospeksi, retain, menyimpan solusi kasus yang berhasil untuk penggunaan di masa depan. Aplikasi case-based reasoning. A. Sistem pakar, membantu dalam diagnosis medis atau pemecahan masalah teknis. B. Sistem rekomendasi, merekomendasikan produk atau konten berdasarkan preferensi pengguna. C. Manajemen pengetahuan, memungkinkan organisasi menyimpan dan memanfaatkan pengetahuan yang ada. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mampu untuk memanfaatkan kasus-kasus sebelumnya untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, mudah diupdate dengan kasus-kasus baru, menggunakan data aktual dalam pengambilan keputusan. Dan kekurangannya, basis data yang kurang lengkap dapat menghasilkan solusi yang tidak optimal, meningkatkan kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan ketika jumlah kasus semakin besar. Kesulitan dalam memilih kasus yang relevan dalam basis data yang besar. Komputasi syaraf. Pengertian, komputasi syaraf adalah cabang kecerdasan buatan yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan syaraf manusia. Ini melibatkan penggunaan model matematika yang dikenal sebagai jaringan syaraf tiruan artificial neural networks untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah. Unsur utama, neuron, unit pemrosesan dasar dalam jaringan syaraf tiruan. B. Bobot atau weight, nilai yang menghubungkan neuron dalam lapisan berbeda dan mempengaruhi beberapa penting sinyal masukan tersebut.
C. Fungsi aktivasi, activation function. Fungsi yang menentukan apakah neuron aktif atau tidak berdasarkan sinyal masukan dan bobotnya. Aplikasi komputasi saraf. A. Pengenalan gambar dan suara. Penggunaan jaringan saraf tiruan untuk mengenali objek dalam gambar atau ucapan dalam bahasa manusia. B. Pengolahan bahasa alami. Meningkatkan pemahaman komputer terhadap bahasa manusia. C. Pengendali otomatis. Penggunaan jaringan saraf tiruan dalam robotika dan kendaraan otonom. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mampu memodelkan hubungan dan pola yang kompleks dalam data. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan dalam data dan lingkungan. Dapat memprediksi dengan akurasi yang tinggi. Dan kekurangannya membutuhkan ukuran data yang besar dan waktu pemrosesan yang cukup lama untuk hasil yang optimal. Interpretasi yang sulit karena kompleksitas jaringan saraf, memerlukan pemeliharaan dan tuning yang berkelanjutan untuk performa yang optimal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.